ulama-ulama kita itu sungguh sangat perhatian terhadap kita sebagai orang awam. Makanya sampai urusan yang privat pun itu masih diberi penjelasan oleh ulama. Salah satu contohnya adalah urusan ranjang, urusan berhubungan suami istri. Nah itu masih dijelaskan. Ini bukan berarti ulama-ulama kita jorok, tidak, tetapi karena ini bentuk perhatian ulama terhadap orang awam seperti kita. Kenapa? Agar kita tidak melakukan jima di waktu-waktu yang tidak pas, di waktu-waktu yang tidak bagus, karena akibatnya akan fatal. Makanya di sini dikatakan, qala ahlul ilmi, man jama'a zawjatahu fi lailatil jum'ati yashuru al-waladu hafidan fi kitabillahi ta'ala. Barang siapa yang menjima istrinya di malam Jumat, maka kelak anak yang lahir akan menjadi orang yang hafal Al-Quran, hafidul Quran. Makanya kalau ingin punya anak yang hafal Al-Quran, lakukanlah jima di malam Jumat. Wa man jama'a fi lailatis sabti yakunu al-waladu majnunan. Kalau menjima istrinya di malam Sabtu, maka anak yang lahir kelak akan menjadi orang yang gila atau bodoh. Wa man jama'a fi lailatil ahad yakunu al-waladu sariqan li milki ghairihi aw zaliman. Kalau menjima istrinya di malam Minggu, di malam Ahad, maka anak yang lahir akan menjadi pencuri atau orang yang jahat. Nah, makanya jangan menjima istri di malam Sabtu, di malam Minggu. Wa man jama'a fi lailatil itsnin yakunu al-waladu faqiran aw miskinan aw radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Kalau menjima istrinya di malam Senin, maka anak yang lahir kelak akan menjadi anak yang fakir atau orang yang miskin atau orang yang ridho terhadap kepastian Allah. Wa man jama'a fi lailati sulasa yakunu al-waladu barran lil walidain. Orang yang menjima istrinya di malam Selasa, maka anak yang lahir kelak akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa man jama'a fi lailatil arbi'a yakunu al-waladu katsiral aqli aw katsiral ilmi aw katsiral syukri. Kalau menjima istrinya di malam Rabu, maka anak yang lahir kelak akan menjadi orang yang banyak akalnya, jenius ya. Au katsiral ilmi, banyak ilmunya, orang yang pinter. Au katsiral syukri, atau orang yang pandai bersyukur. Ini kalau menjima di malam Rabu, anaknya akan menjadi orang yang jenius, orang yang pinter dan pandai bersyukur. Wa man jama'a fi lailatul khamis yakunu al-waladu mukhlishan fi qalbihi. Kalau menjima istri di malam Kamis, maka anaknya akan menjadi orang yang hatinya itu ikhlas. Wa man jama'a fi lailatil id yakunu al-waladu za sitti asabi'ah. Kalau menjima istri di malam hari raya ya, maka anak yang lahir kelak akan mempunyai 6 jari-jari. Wa man jama'a zawjatahu ma'a takallum yakunu al-waladu abkama. Kalau menjima istrinya sambil berbicara, maka anak yang lahir kelak akan menjadi orang yang bisu. Wa man jama'a fi dzulmatin yakunu al-waladu sahiran. Kalau menjima istri di kegelapan ya, di keadaan yang gelap, yakunu al-waladu sahiran. Anaknya akan menjadi penyihir. Wa man jama'a ma'asiraji yakunu al-waladu hasanah surati. Kalau menjima istri di sinar, maksudnya di kamar yang terang ya, ada sinar lampu lah, maka anaknya akan terlahir menjadi orang yang cantik kalau perempuan, akan menjadi orang yang ganteng kalau laki-laki. Hasanah surati. Wa man jama'a ra'iyan auratal mar'ati yakunu al-waladu a'ma aw a'mal qalbi. Kalau menjima istrinya sambil melihat terhadap auratnya, maksudnya ini melihat terhadap alat kelaminnya, vaginanya sang istri, maka anaknya akan menjadi orang yang buta atau buta mata hatinya, buta matanya atau buta mata hatinya. Maka kalau menjima istri itu jangan sambil melihat terhadap vaginanya. Wa man jama'a sa'ila zadi li safarin yakunu al-waladu kadziban. Kalau menjima istrinya kemudian sambil tanya
bekal untuk melakukan perjalanan, maka kelak anaknya akan terlahir menjadi orang yang bodoh, orang yang berbohong, pendusta. Wa man jama'a tahta syajaratil mat'um wa man jama'a tahta syajaratil mat'umi samaruha yakunu al-waladu maqtul al-hadidi aw maqtul al-gharaqi aw mata fi hadmi syajarati. Kalau menjima istrinya di bawah pepohonan yang bisa dimakan buahnya, maka kelak anaknya akan lahir kemudian bisa ditakdirkan menjadi orang yang mati disebabkan oleh besi, atau mati sebab tenggelam, atau mati diakibatkan tertimpa pepohonan. Maka waktu jima yang baik itu adalah jima di malam Jumat, kemudian jima di malam, maksudnya jima produksi ya, karena jima itu kan ada dua, ada jima yang untuk membuat anak, ada jima yang ya camilan lah ya. Di sini ini adalah jima yang untuk memproduksi, untuk membuat anak, bukan jima yang hanya sebatas camilan, bukan, atau seni, bukan, tapi jima untuk membuat anak. Maka jima untuk memproduksi anak, waktu yang pas itu adalah di malam Jumat. Ini bagus, anaknya akan menjadi penghafal Quran, atau di malam Selasa anaknya akan berbakti kepada orang tua, atau di malam Rabu ini anaknya akan menjadi orang yang jenius, orang yang pinter dan pandai bersyukur, atau di malam Kamis anaknya akan menjadi orang yang ikhlas. Nah, itu. Dan bagus juga menjima istrinya itu di bawah sinar, bukan sinar matahari ya, sinar lampu maksudnya ini. Kalau itu ini akan mengakibatkan anaknya itu cantik atau ganteng. Cantik kalau perempuan, ganteng kalau laki-laki. Sebaliknya tidak bagus melakukan jima untuk memproduksi anak di malam Sabtu, karena anaknya akan menjadi orang yang bodoh atau gila. Tidak bagus juga melakukan jima untuk memproduksi anak di malam Minggu, di malam Ahad, karena anaknya akan menjadi pencuri atau orang yang jahat. Kurang bagus melakukan jima untuk memproduksi anak di malam Senin, karena anaknya akan menjadi orang yang fakir atau miskin, atau menjadi orang yang ridho terhadap kepastian Allah, takdirnya Allah ya. Tidak bagus juga melakukan jima di malam hari raya, karena anaknya akan terlahir dalam keadaan mempunyai 6 jari-jari. Dan tidak baik pula melakukan jima sambil berbicara, karena anaknya akan terlahir menjadi orang yang bisu. Tidak baik pula melakukan jima dalam keadaan gelap, karena anaknya akan menjadi penyihir. Dan tidak baik pula melakukan jima sambil melihat terhadap aurat atau sambil melihat terhadap alat kelaminnya sang istri, karena akan menjadikan anaknya itu buta mata atau buta hati. Jangan sambil berbicara kalau menjima, dan jangan menjima istrinya di bawah pepohonan yang bisa dimakan buahnya, karena itu akan mengakibatkan anaknya itu bisa mati disebabkan tenggelam atau tertimpa pohon, atau bahkan di sini maqtul al-hadid, mati diakibatkan besi. Jadi itu.